Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam sejahtera semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani Apandi. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dede Darisman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Adapun judul materi yang akan saya bahas yaitu mengenai tantangan pendidikan Islam di era disrupsi. Untuk mempersingkat waktu, yuk mari kita simak materi. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai yang pertama pendidikan Islam, yang kedua sumber pendidikan Islam, yang ketiga mengenal disrupsi, yang keempat tantangan pendidikan Islam di era disrupsi, yang kelima strategi pendidikan Islam di era disrupsi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam mempunyai banyak makna yang mana para ahli pendidikan Islam mengartikannya dilihat dari beberapa instrumen dari ruang lingkupnya. Muhammad Fadil Al-Jamali memberikan pengertian pendidikan Islam yaitu upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Asy-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, istilah pendidikan biasanya digunakan kata at-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Setiap istilah tersebut mempunyai makna berbeda dilihat dari teks dan konteksnya, namun mempunyai kesamaan pula secara harfiah dan makna. Istilah at-tarbiyah tepat digunakan kepada proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang, serta lebih tepat digunakan pada pendidikan informal. Istilah ta'lim lebih tepat digunakan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif, sedangkan at-ta'dib titik tekannya pada pembinaan perilaku yang bersifat afektif dan tidak tertutup, kemungkinan memiliki kognitif dan psikomotorik. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan fitrah guna mencapai keselarasan hidup dalam segala aspek. Materi yang selanjutnya yaitu sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan diinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Terdapat dua sumber dalam pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sejak awal pewahyuan Al-Quran diturunkan untuk dipelajari dan diajarkan kepada sahabat. Dengan demikian, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran, beliau langsung mengajarkannya. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya, yaitu Muhammad SAW.
diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan pengertian hadis menurut ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan dan hikmahnya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Sedang oleh para ahli usul fikih mengartikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berupa perkataan, perbuatan, dan takrir yang berkaitan dengan syar'i. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Islam di era disrupsi. Adapun tantangan bagi pendidikan Islam di era disrupsi yaitu dengan adanya dorongan digitalisasi sebagai pertanda percepatan disrupsi, maka akan sangat dilema bagi pendidikan Islam berubah atau kalah. Dengan disrupsi yang bercirikan efektif, inovatif, dan otomatisasi, maka gaya lama ataupun tradisionalitas dalam pengajaran, bahan dan metode pendidikan Islam harus dikemas dengan baik. Karena di era disrupsi ini, murid bisa jadi sudah mencari bahan pembelajaran di internet, sehingga dia mampu mengetahui sesuatu dengan cepat. Kemudian pemahaman pendidikan Islam akan semakin kompleks karena terbukanya informasi, maka perbedaan pendapat akan terjadi karena berbeda sumber pembelajaran. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana pendidikan Islam bisa mengintegrasikan keilmuan bukan hanya pembelajaran Islam saja, namun bisa digunakan pendekatan ilmu lain dalam proses pembelajaran pendidikan Islam. Selanjutnya, strategi pendidikan Islam di era disrupsi. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pendidikan Islam di era disrupsi yaitu yang pertama, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat relevan dengan persaingan yang begitu kompetitif, maka perlu peningkatan kualitas baik teknis maupun non-teknis. Yang kedua, pengembangan kurikulum atau bahan ajar yang mampu memberikan dorongan bagi murid untuk lebih antusias dalam belajar, bisa menggunakan pembelajaran berwawasan global dan pendekatan teknologi. Yang ketiga yaitu meningkatkan sarana dan prasarana berbasis teknologi digital, yang mana akan meningkatkan akses dan jangkauan pendidikan Islam. 4. Meningkatkan imun spiritualitas agar terbentuknya akhlak atau karakter yang kuat guna menghadapi era disrupsi. Yang kelima yaitu evaluasi dan kontrol sehingga hasil kinerja bisa terpantau dan bisa dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Kesimpulannya yaitu, hadirnya era disrupsi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam. Untuk mengoptimalkan sumber daya, perlu dibuat suatu rancangan strategi guna siap bersaing dan bertahan di era ini. Strategi pendidikan Islam menjadi acuan terbentuknya insan-insan yang berkarakter, unggul, dan inovatif. Ini menjadi solusi untuk menunjukkan eksistensi dan penawar bagi problematika yang ada pada sekarang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.